NU ini watak dasarnya adem. Sudah sekian lama orang berusaha bikin panas, tapi susah dibikin panas. Kita tidak sedang membuat NU menjadi panas, justru kita sedang berusaha membuat warga NU itu jadi sadar, bukan menjadi panas, Gus. Apakah Jatma Aswaja yang didirikan oleh Lutfi bin Yahya itu bukan sebuah api yang bisa membakar Nahdlatul Ulama? Kenapa panjenengan diam ketika sejarah NU dirusak begitu saja oleh seorang yang mengaku sebagai ketua thariqah sedunia dan sekarang tidak kelihatan, tidak rela jabatannya dihilangkan? TV Al-Waha, Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur-sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan sejuk Buniwah Kerajaan Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal Jawa Tengah, inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Masih kembali bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, ada statement dari Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Gus Yahya Stakuf. Sebelum kita mengulas atau menjawab statement dari Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ini, kita dengarkan terlebih dahulu ceramah beliau ini. Ini dia, disiarkan 2 hari yang lalu oleh Berita 1 channel. Ansor, Banser, selamat ulang tahun ke-91. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, yang saya hormati tamu agung, tokoh Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung yang sekarang sudah menjadi tokoh nasional, Menteri Koordinator Pangan Republik Indonesia, sahabat Zulkifli Hasan. NU ini watak dasarnya adem. Sudah sekian lama orang berusaha bikin panas, tapi susah dibikin panas. Tapi saya khawatir kalau Kiai Zulkifli Hasan ini semakin sering datang ke acara-acara NU, ini bisa jadi tambah panas juga. Pada kesempatan yang pada ini saya ingin gunakan untuk menyampaikan 3 perintah pengurus besar Nahdlatul Ulama kepada GP Ansor. Baik, sedulur TV Al-Waha, dalam video Berita 1 berdurasi 8 menit 56 detik tersebut, Ketua Umum PBNU Kiai Haji Khalil Yahya Stakuf, atau yang biasa kita kenal Gus Yahya Khalil Stakuf itu memberikan 3 perintah langsung kepada GP Ansor tentang ketahanan pangan. Acaranya sendiri digelar dalam rangka Banser Ketahanan Pangan kalau tidak salah lihat. Itu bisa Anda lihat di Berita 1, judulnya PBNU beri 3 perintah langsung kepada GP Ansor. Yang ingin saya tanggapi dari apa yang disampaikan oleh beliau Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ini adalah kalimat di awal, yaitu kalimat yang ini nih. Ini nih. NU ini watak dasarnya adem. NU ini pada dasarnya adem. Sudah sekian lama
Sudah sekian lama orang bikin panas, berusaha bikin panas, susah dibikin tetapi panas. susah dibikin panas. Kalau Kiai Zulkifli Hasan ini semakin sering datang ke acara-acara NU, ini bisa jadi tambah panas juga. Beliau Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama itu mengatakan pada dasarnya NU itu adem. Sudah sekian lama orang berusaha bikin panas, nyatanya NU tetap adem saja. Nah, sangat betul dan saya sangat setuju terhadap apa yang disampaikan beliau secara keseluruhan dari 3 perintah langsung kepada KP Ansor itu saya sangat setuju juga. Saya sangat setuju, tetapi dalam hal ini saya tidak akan membahas kesetujuan saya terhadap 3 perintah yang diberikan oleh Ketum PBNU itu tersebut terhadap KP Ansor. Tetapi yang pengen saya garis bawahi adalah kalimat NU pada dasarnya adem. Sudah sekian lama orang berusaha membuat panas NU, tetapi tidak bisa membuat panas NU. Ini kalimat ini, kalau saya cerna dari kacamata pemahaman saya pribadi, beliau itu merujuk kepada sebuah organisasi baru bernama Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Mohon maaf, ini analisa saya, ya. Anda boleh berbeda dengan saya analisanya. Saya menganalisa bahwa kalimat beliau ditujukan kepada ada sekelompok orang atau organisasi baru, dalam hal ini jelas pengurus besar Nahdlatul Ulama tersebut menunjuk kepada Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, di mana beliau mengatakan ada yang sedang berusaha membuat panas NU, tapi NU tetap adem-adem saja karena pada dasarnya NU itu adem. Nah, apa yang melatar belakangi beliau menyampaikan hal semacam itu sudah sangat jelas. 3 tahun terakhir warga NU, jagat NU, dalam tanda petik bukan pengurus besar Nahdlatul Ulama ya, tetapi jagat NU-nya, jagat NU secara keseluruhan, Nahdien yang ada di akar rumput, yang di luar kultural sebagai pengurus, di bawah, di lapisan terbawah lapisan grassroots. Saya pribadi yang tidak menjabat sebagai pengurus NU dimanapun saat ini, sudah pernah menjabat tapi sudah tidak lagi saat ini, baik itu di ranting, baik atau di anak cabang, apalagi cabang, saya sudah tidak menjabat sebagai apapun. Artinya saya sebagai NU kultural. Beliau hanya melihat di kepengurusan NU itu adem-adem saja, tetapi tidak melihat di bawahnya, di kalangan grassroots, di kalangan warga Nahdien, di mana hari ini 3 tahun terakhir jagat NU, kembali saya ucapkan, jagat NU sedang ada dalam kondisi yang boleh dibilang sangat panas dengan adanya polemik nasab Ba'alwi yang ternyata terindikasi bukan sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan justru kemudian banyak ditemukan agenda-agenda rahasia, pemalsuan makam-makam, manuskrip-manuskrip sejarah, pembelokan sejarah dan lain sebagainya yang sudah kita ketahui bersama dan sudah sangat banyak informasinya di dunia medsos, apapun platformnya, itu menjadikan panas. Tetapi Ketum PBNU mengatakan nggak bisa panas. Ini mohon maaf kepada Ketum PBNU. Analogi yang sederhana, Anda sedang memimpin sebuah keluarga berupa rumah besar. Rumah besar itu banyak kamarnya, banyak kamar-kamarnya. Kalau dia ini banom lah ya, kalau ini rumah, kamarnya lah. Anda saat ini ada di teras rumah, sedang menemui tamu-tamu yang datang, enjoy, minum kopi, ngobrol, bisnis ini, bisnis itu, termasuk yang baru saja Anda sampaikan di dalam berita ini. Anda panjenengan Gus Holil Yahya Stakuf sedang berbicara masalah banser ketahanan pangan. Itu endingnya pasti bisnis kan ya, itu sangat bagus.
tapi pasti ada bisnisnya, yang namanya juga ketahanan pangan ini. Kita sudah nggak perlu membahas itu lagi. Sementara ketika panjenengan itu asik di depan rumah menerima tamu-tamu yang datang bawa proyek ini, proyek itu, di belakang di rumah Anda, rumah panjenengan yang panjenengan pimpin itu, di kamarnya tukang masaknya lagi kebakaran, ada tukang kebunnya, semuanya sedang punya masalah. Di belakang rumah panjenengan, di bagian belakang rumah panjenengan yang panjenengan huni itu sedang banyak api berkobar, tapi panjenengan karena merasa ada di teras rumah melihat asap, tapi asap itu dikira dapur yang sedang memasak, maka panjenengan katakan adem-adem saja. Padahal situasi di dalam rumah panjenengan, tukang kebunnya, tukang masaknya, tukang bersih-bersih lantainya, semuanya sedang panik karena ada api yang sedang membakar rumah tersebut. Itu logikanya seperti itu, analogi sederhananya seperti itu. Panjenengan tidak masuk ke dalam rumah, di mana di dalam rumah itu ada api yang sedang berkobar-kobar dan harus dipadamkan. Begitu, Gus. Saya membuat analogi yang sederhana saja. Anda santai minum kopi, ngerokok di teras rumah bersama tamu-tamu yang bawa proyek ini, proyek itu, ini keuntungannya proyek tambang, proyek tahanan pangan dan lain sebagainya, nanti bla 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 keuntungannya. Sementara panjenengan melihat asap berkepul-kepul, asap dari belakang rumah panjenengan keluar sampai ke halaman rumah depan panjenengan. Itu panjenengan kira bahwa asap tersebut adalah asap dapur yang sedang memasak, padahal asap tersebut adalah asap kebakaran rumah, sehingga panjenengan merasa adem ayem saja. Padahal pembantu-pembantu rumah tangga panjenengan, penghuni rumah panjenengan di belakang rumah itu sedang dalam kondisi gelisah, panik, bingung dan lain sebagainya. Seperti itulah keadaannya, Gus. Ya, jadi pada saat ini panjenengan mengatakan bahwa NU itu pada dasarnya adem. Sudah sekian lama orang membuat panas, tapi nyatanya adem-adem saja. Itu adem bagi panjenengan, Gus, karena panjenengan ada di teras rumah, ada di pucuk pimpinan, yang hanya menerima tamu-tamu kehormatan, tamu-tamu istimewa yang bawa proyek ini, proyek itu, sehingga panjenengan ndablek. Ini bukan istilah saya bilang panjenengan ndablek loh ya, tapi panjenengan sendiri yang sudah bilang di awal kepemimpinan sebagai pengurus besar Nahdlatul Ulama, panjenengan itu sudah berpidato, saya akan ndablek selama 5 tahun. Nah, ternyata ndableknya itu kelewatan, Gus, menurut saya. Panjenengan ndablek karo cari dana, oke lah, nggak masalah, demi membesarkan PBNU, demi membesarkan NU atau PBNU atau pengurus PBNU ini. Tapi ndableknya kelewatan karena apa? Ya karena ketika di belakang rumah, di rumah bagian belakang panjenengan itu ada orang-orang penghuni rumah yang sedang panik, yang sedang bingung. Panjenengan nyantai-nyantai saja, merasa adem ayem. Nah, kondisi warga Nahdien saat ini lagi banyak dalam kondisi kebingungan. Mereka dihadapkan oleh kebenaran-kebenaran yang diklaim oleh sekelompok orang. Pengurus Rabithah Alawiyah menganggap bahwa Habib itu nyata-nyata sebagai keturunan Rasul mereka, tetapi banyak melakukan hal-hal yang merusak NU. Terbaru, Mbah Lutfi bin Yahya yang panjenengan sudah diskualifikasi, yang sudah diganti, katakanlah diganti secara paksa dengan menggantikan Lutfi bin Yahya dengan Ki Haji Halwani, sekarang bikin yang namanya Jatma Aswaja. Lah, apakah Jatma Aswaja yang didirikan oleh Lutfi bin Yahya itu bukan sebuah api yang bisa membakar Nahdlatul Ulama? Nantinya kalau panjenengan mengatakan tetap adem ayem terus seperti itu,
Bisa saja panjenengan nanti menjadi ketua PBNU tanpa umat, Gus. Karena apa? Umatnya bercerai-berai, lari ke sana kemari, akibat panjenengan tidak masuk ke dalam, tidak mengetahui apa yang sedang terjadi di dalam rumah panjenengan. Begitu. Jadi tolonglah, Gus, jangan hanya mengatakan NU pada dasarnya adem. Saya sangat setuju, adem. Tetapi ketika ada api yang menyala, harus segera dipadamkan biar situasinya tetap adem. Bukan dibiarkan. Sementara ini panjenengan melihat polemik nasib yang sudah berjalan 3 tahun ini, panjenengan adem ayem, malah membiarkan orang yang mengobarkan api itu mendidukung dengan bahasa husnudon. Itu kan artinya panjenengan tidak melihat data dan fakta. Cobalah baca, siapa yang sedang mengobarkan kebencian, siapa yang sedang mengorbankan perpecahan. Apakah PWI Laskar Sabilillah atau justru mereka para Habib-Habib itu? Kalau seorang Habib Lutfi bin Yahya tidak rela jabatannya sebagai ketua Jatman diskualifikasi atau dihentikan, kemudian dia membuat organisasi baru dengan nama yang hampir sama, hanya beda huruf N-nya saja, ditambah aswaja, jadi Jatma Aswaja. Apakah itu tidak menjadi perhatian bagi panjenengan, Bos? Mohon maaf, saya dari kalangan grassroots ini bertanya kepada PBNU. Barangkali panjenengan punya telinga untuk mendengarnya. Dan pertanyaan-pertanyaan saya ini, saya rasa bukan hanya saya, tetapi ada saya yang lain yang bertanya. Kenapa panjenengan diam ketika sejarah NU dirusak begitu saja oleh seorang yang mengaku sebagai ketua Thariqah sedunia, dan sekarang tidak kelihatan, tidak rela jabatannya dihilangkan. Pandangan panjenengan selaku ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama yang mengatakan bahwa ada sekelompok orang yang ingin membuat panas NU tapi tetap adem, tidak bisa membuat NU itu panas. Perlu dipahami bahwa PWI Laskar Sabilillah itu bukan sedang membuat NU panas, Gus. Tetapi PWI Laskar Sabilillah itu, kita semuanya itu sedang berusaha menyadarkan warga Nahdlatul Ulama dari kesalahan persepsi, dari kesalahan husnudon. Kita tidak sedang membuat NU menjadi panas, justru kita sedang berusaha membuat warga NU itu jadi sadar, bukan menjadi panas, Gus. Jadi perlu dipahami, panjenengan salah tafsir kalau menurut saya, mengatakan ada sekelompok orang yang sedang berusaha membuat panas NU, nyatanya tetap saja adem. Sekali lagi, perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah dengan semua elemennya yang ada di seluruh Indonesia bukan sedang berupaya membuat panas NU, tetapi sedang berusaha menyadarkan warga NU dari kesalahan. Salah memuja orang yang ternyata bukan keturunan Rasul, tapi dipuja-puja, dianggap orang-orang suci, sehingga mereka memposisikan diri sebagai kasta yang paling tinggi, yang layak harus disembah, dicium tangannya, dicium kakinya, bahkan didewa-dewakan kuburannya. Ini yang sedang diperjuangkan oleh perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, bukan membuat panas NU, tetapi sedang meluruskan sejarah. Jangan sampai negeri kita tercinta, negara kesatuan Republik Indonesia itu direbut oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Itu, Gus, maksudnya. Ya, terlalu panjang rasanya video ini. Saya akhiri dulu sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha.